hanya ditekan perkembangbiakannya, hanya menekan perkembangbiakannya, hanya mengurangi jumlah virusnya, bukan membunuh virusnya. Sehingga pasti antibodi itu ada di tubuh pasien. Maka Bu, saya diteskan lagi, barangkali non reaktif. Nonsen. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa. Bincang-bincang dengan Dr. Hardini Indarwati SHM Hakes, Dokter Polivisiti RSUD Kabupaten Jombang, membahas tentang layanan prima Polivisiti RSUD Jombang dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan ARV bagi penderita HIV. Pelayanan Polivisiti RSUD Kabupaten Jombang, kami melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ferry Amrullah di acara Talkshow Humas RSUD Jombang Menyapa. Kali ini kita akan memperbincangkan materi atau tema yang sangat menarik, yaitu tentang kepatuhan minum ARV. Seperti biasa, saya tidak sendiri, saya akan memperbincangkan tema tersebut dengan ahlinya, yaitu Dr. Hardini Indarwati SHM Hakes. Beliau adalah dokter di Polivisiti RSUD Jombang. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mas. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kali ini kita akan memperbincangkan tentang kepatuhan minum ARV, dok. Iya. Bisa dijelaskan sedikit tentang materi kita hari ini, monggo, kepada sahabat Humas RSUD Jombang Menyapa. Iya. Terima kasih, Mas. Tentang kepatuhan minum ARV ya. Latar belakang kenapa saya mengambil topik mengenai kepatuhan minum ARV itu karena pasien-pasien HIV yang ada di VCT RSUD Jombang itu masih ada yang tidak patuh, sehingga kami mengambil topik kepatuhan minum ARV. Maksudnya apa? Seandainya media humas ini nanti akan disebarluaskan biar mereka para penderita, para ODA memahami sekali lagi, atau keluarga masyarakat memahami tentang bagaimana sebenarnya HIV dan bagaimana penanganannya, minum ARV-nya bagaimana. Iya, supaya semua masyarakat maupun keluarga itu menjadi PMU, artinya pengawas minum obat. Iya. Yang disebut kepatuhan itu adalah minum obat sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, baik dosisnya, waktu pengobatannya, kemudian kapan dia harus datang, kemudian waktunya itu kapan. Nah, itu harus tepat. Itu namanya kepatuhan, sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh dokter. Manfaatnya apa? Atau tujuannya apa? Kita patuh. Ya, supaya kita bisa mencapai hasil yang diinginkan. Karena ARV itu adalah antiretrovirus, itu adalah obat untuk menanggulangi penyakit HIV. Dalam hal ini cara kerjanya adalah menurunkan atau menghambat perkembangbiakan HIV, sehingga jumlah virusnya semakin lama akan semakin menurun ya. Menghambat ya. Iya, ya, bukan menyembuhkan. Ya, jadi sekali lagi ARV itu bukan menyembuhkan. Harus digarisbawahi itu ya. Bukan kalau minum, katakanlah misalnya sakit tipes, obat typhoid itu bisa, apakah itu cotrimoxazole, apakah itu chloramphenicol, thiamphenicol, itu akan membunuh bakterinya. Tetapi untuk ARV itu sampai saat ini belum ada obat yang bisa membunuh virus HIV. Yang ada adalah menghambat perkembangbiakan virus HIV. Iya.
HIV virus gitu. Selanjutnya dok, mengapa harus patuh minum ARV ini dok? Pasien-pasien harus patuh minum ARV sekali lagi karena ARV itu hanya menghambat. Kalau dia tidak patuh, maka virusnya akan berkembang lagi. Malah banyak ya. Akan berkembang lagi, di mana perkembangan virus itu 1 miliar per hari. Wow. 1 miliar virus, ya. Karena secara replikasi, jadi potongan-potongan itu. Semakin banyak, kalau semakin banyak, maka virus ini akan merusak CD4. CD4 itu adalah bagian dari limfosit T, di mana limfosit T itu adalah imunoglobulin seluler atau daya tahan tubuh seluler yang begitu ada virus atau ada bakteri benda asing ini yang akan bekerja. Nah, kalau virus CD4-nya dirusak, maka dalam hal ini CD4 itu bagian dari limfosit T, artinya daya tahan tubuh. Kalau dirusak lama-lama daya tahan tubuhnya akan menurun. Dengan menurunnya daya tahan tubuh, maka mudah sekali infeksi dari luar itu masuk. Kalau infeksi dari luar itu masuk, maka IO atau infeksi oportunis atau infeksi penyerta itu menjadi lebih banyak. Apa IO atau infeksi oportunis atau infeksi penyerta dari HIV? Yang paling banyak adalah TBC. Itu yang paling banyak. Selain itu bisa yang awal-awal stadium 2 itu mungkin gangguan pada kulit sehingga ada dermatitis. Kemudian mulai orang itu mulai enggak mau makan anget-anget ya karena ada virus nggak masuk. Mau makan, kan berarti nanti berat badannya turun. Jelas. Gitu. Pada stadium 3 mulai ada itu nanti kalau stadium 4 kurus namanya wasting syndrome. Itu namanya wasting syndrome. Apa wasting syndrome itu? Penurunan berat badan lebih dari 10%. Rata-rata memang seperti itu kalau diketahui pasien di ruang rawat inap, biasanya dari Gatot Kaca dengan TBC. Ternyata setelah diperiksa karena kita punya kolaborasi TB HIV ya, diperiksakan rapid test untuk HIV, ternyata hasilnya reaktif. Nah, hasil reaktif itu berarti dia terpapar HIV. Itu sudah stadium 4 kalau sudah wasting syndrome seperti itu. Nah, saya lanjutkan lagi tadi. Begitu daya tahan tubuh menurun, IO-nya banyak ya. Kalau stadium 2 hanya anget-anget. Diare. Sering diare kronis artinya setelah sembuh diare lagi, setelah sembuh diare lagi. Nah, terus-terusan gitu dok. Iya, panas lebih dari 1 bulan. Sudah diobati kok masih anget-anget terus, panas, kandidiasis atau sariawan di mulut. Bukan sariawan seperti yang kita kena sikat gigi terus akhirnya muncul sariawan, bukan seperti itu, tapi putih-putih di mulut. Jadi plak, kayak plak gitu di mulut. Nah, sariawannya seperti itu. Kemudian bisa batuk-batuk, kelainan paru, bisa pneumonia, bisa juga TBC yang paling sering. Sehingga di sini ada program kolaborasi TB HIV gitu. Ya. Seperti itu deh, jadi kita harus patuh minum ARV itu ya. Supaya tidak berkembang lagi, IO-nya tidak banyak. Jadi pasiennya lebih sehat. Akhirnya kalau pasien sehat, pasien itu menjadi lebih produktif. Dia bisa bekerja seperti orang lain, orang yang tidak sakit, gitu. Selanjutnya dok, apa tujuannya ART? Antiretrovirus terapi artinya ya. ART itu pasien-pasien yang sudah mendapatkan ARV atau antiretrovirus terapi, pemberian ARV. Tujuannya adalah
menghentikan progresivitas penyakit, artinya penyakit itu dari stadium 2 tidak jatuh ke stadium 3, stadium 4. Pasiennya akan menjadi lebih sehat kalau minum ARV terus. Memulihkan sistem imun, karena dengan jumlah virus HIV yang lebih sedikit, maka CD4 yang dirusak itu menjadi berkurang. CD4 yang dirusak menjadi berkurang, maka daya tahan tubuhnya akan meningkat. Dengan daya tahan tubuh meningkat, berarti ini memulihkan sistem imun penderita ARV, sehingga dia bisa gemuk lagi, IO-nya, infeksi penyertanya hilang, bisa seger lagi, dia bisa seger lagi, bisa bekerja lagi, dan orang lain tidak tahu bahwa dia itu adalah penderita HIV. Yang jelas seperti itu. Karena di masyarakat masih ada stigma tentang penyakit HIV, betul ya? Kalau orang menderita HIV rasanya kayak disingkiri gitu, terjadi diskriminasi, padahal dijauhi. Padahal nggak harus seperti itu. Kemarin sudah saya jelaskan, jauhi penyakitnya, jangan jauhi orangnya. Mantap. Gitu. Kemudian kalau dia bagus, jumlah virusnya berkurang, dia tidak akan menularkan kepada orang lain. Kalau seorang ibu yang menderita HIV, dia bisa menularkan pada bayinya. Jadi seorang ibu yang terpapar HIV pada saat kehamilan ini bisa menularkan HIV kepada bayinya. Kecuali pada kehamilan 14 minggu, dari penelitian ya, kehamilan 14 minggu sudah minum ARV, sudah bisa dipastikan bahwa bayinya tidak akan terpapar HIV meskipun ibunya terpapar. 14 bayinya tetap minggu, mulai dari 14 minggu kehamilan ya. Kemudian melahirkannya harus seksio, tidak boleh lahir spontan, karena dari perdarahan pada saat kelahiran spontan itu bisa memaparkan virus HIV kepada bayinya. Tidak boleh minum ASI dari ibunya. Iya, karena dari ASI itu bisa terjadi penularan, karena HIV itu ada pada darah, pada cairan. Cairan apa? Mohon maaf, cairan sperma, cairan vagina, dan ASI. HIV ada di situ. Bisa lewat situ ya. Iya, sehingga di sini kalau di Jombang sudah ditetapkan seorang penderita hamil, seorang wanita yang hamil terpapar HIV, melahirkannya pasti dilakukan seksio dan tidak boleh memberikan ASI kepada bayinya. Seperti itu deh, Dok. Aman, karena itu yang paling aman. Kita tidak bisa menelusuri sampai ke rumahnya bahwa ibu ini kalau diperbolehkan memberikan ASI, apakah tidak memberikan yang lain? Dikhawatirkan seperti itu. Iya, nanti menyebar. Nah, sehingga nanti karena ASI pada bayi, kalau diberikan ASI saja murni, insya Allah penurunannya kecil penularannya. Tetapi apabila dibarengi dengan memberikan makanan-makanan sebelum dia 6 bulan, khususnya kan bisa lecet bayi itu. Dengan lecetnya itu bisa terpapar HIV. Makanya di sini sudah ditetapkan tidak pakai ASI ibunya, harus seksio. Kalau sudah seperti itu, protapnya akan menurunkan paparan HIV sekitar 25-45% dari ibu ke anaknya. Jadi seperti itu. Prosentasenya segitu ya. Iya. Pastikan aman kalau sudah melakukan itu. Insya Allah aman. Pasien-pasien saya banyak yang sudah bagus. Kemudian konseling, Bu, saya kepingin punya anak lagi. Monggo. Apakah orang HIV tidak boleh menikah, tidak boleh punya anak? Boleh, itu haknya mereka. Monggo, silakan. Tetapi harus ada konseling dulu. Makanya
pada talkshow yang lalu saya memberikan materi tentang notifikasi pasangan atau memberikan konseling pada pasangannya. Itu pun juga kalau ingin punya anak harus dikonseling dulu. Kapan dia boleh punya anak? Kita lihat viral load-nya dulu. Viral load itu adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui jumlah virus yang ada di oda. Berapa sih jumlah virus saya? Sekarang pemerintah memberikan program. Kalau awal-awal tidak memberikan program sehingga saya tidak bisa melakukan tes seenaknya karena pada dasarnya kalau sudah oda ini pasti yang awal-awal produktivitas menurun, dia tergantung pada orang lain, sehingga kita sebagai klinisi, sebagai dokter tidak bisa, harus melihat secara holistik. Tidak bisa menyuruh, oh protapnya seperti ini, saya harus menetapkan seperti ini. Hasil bayar sopo. Itu kan. Ya tetap kita, kalau saya sih untuk memeriksa, mengobati pasien, melakukan penanganan pada oda itu dengan hati. Kita bekerja harus dengan hati. Mereka paham kok, mereka tahu. Karena pasien merasakan. Jelas merasakan itu. Iya, pasien-pasien HIV itu connect dengan sensi. Iya. Kalau kita rodok gak enak didik itu pasti mereka merasakan. Sehingga kita harus kepada pasien itu betul-betul harus dengan hati kita mengobati mereka, memberikan konseling kepada mereka, tidak sekedar memberikan obat, ini obatnya diminum, sudah selesai. Tidak bisa seperti itu. Karena harus pasien HIV beda. Pasien-pasien yang lama dan harus minum terus-menerus itu tidak bisa kalau kita ngobati seperti orang batuk pilek dikasih obat selesai. Ya sudah seperti ini aja, tingkat kepatuhannya masih menurun. Pada bulan ini aja Mas ya. Di laporan saya pada bulan Agustus kematian itu ada 44 orang ya, data kematian pasien HIV. 11 belum ARV. Jadi ditemukan, memang sudah ditemukan, tetapi ditemukan di ruangan, kemudian pasiennya belum kembali, sudah meninggal. Atau pasien di ruangan ketemu sudah kondisinya jelek, meninggal di ruangan. Ya, atau pasien yang sudah terdeteksi tapi tidak mau pengobatan, meninggal. Itu kita melakukan visit, itu baru kita ketahui bahwa ada 11 yang belum ARV meninggal, terus ada 33 yang sudah ARV meninggal. Seperti itu tuh, Pak. Pasti pertanyaannya kan gini, loh kenapa katanya sudah ARV itu bagus, kok jadi meninggal? Ya karena ada lolos follow up itu, mereka tidak patuh. Sehingga virusnya akan harus patuh minum ARV. Harus patuh untuk minum ARV. Terus selanjutnya kan tinggal minum. Tinggal nggak bayar. Iya, tinggal ambil. Tinggal ambil aja ya. Iya. Terus selanjutnya Dok, apa sih manfaat terapi ART ini Dok? Manfaat Pemberian ARV kepada pasien itu memperbaiki status kesehatan pasien. Kalau sudah status kesehatannya sudah diperbaiki, kualitas hidup odanya menjadi lebih baik. Ya. Kemudian menurunkan rawat inap akibat HIV. Otomatis kalau sudah sehat, ya IO-nya pasti akan hilang, tidak banyak IO. Aman semua nanti. Aman, insya Allah aman. Menurunkan kematian karena HIV maupun karena AIDS. Yang disebut AIDS itu adalah HIV stadium 3-4 itu adalah AIDS. Sama sebetulnya HIV dan AIDS. Cuman HIV itu ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Nah, stadium 3 dan 4 itu kita katakan sebagai AIDS. Ya. Autoimmune deficiency syndrome. Jadi gejala-gejala karena penurunan daya tahan tubuh, kayak adanya TBC, adanya tumor otak, ya, tokso di otak atau HIV sendiri yang ke otak gitu. Kemudian mencegah infeksi oportunis, jelas. Kalau sistem imunnya sudah bagus, otomatis infeksi oportunis atau infeksi penyerta akan
tidak akan terjadi karena daya tahan tubuhnya sudah baik. Sudah ya. baik berarti ya. Yang jelas untuk ibunya menurunkan penularan dari ibu ke anaknya. Ya. Selanjutnya dok, bagaimana cara penularan HIV dok? Mungkin ini bisa mengedukasi semua pemirsa Mas RSUD. Iya. Sebetulnya penularan HIV itu lebih spesifik, tidak seperti corona. Kalau corona kan kita jadi hidup kita jadi berubah, harus pakai prokes, harus ada physical distancing, harus sering cuci tangan, cuci kaki dari luar. Kemudian kemana-mana ke fasilitas umum ditutup semua, ekonomi berubah. Kalau HIV enggak, yang berubah adalah ekonomi odanya. Kalau ekonomi masyarakat tetap jalan terus. Masih aman ya? Aman. Karena cara penularan HIV itu melalui hubungan seksual, lewat darah, lewat cairan. Ya tadi itu lewat cairan vagina, lewat cairan sperma, lewat ASI. Kalau darah itu bisa lewat jarum suntik, lewat biasanya kalau di kota-kota besar itu dia memakai narkoba suntik tuh secara bergantian. Jadi satu dispet gitu ngasih satu gantian gitu. Yang satu kena HIV akhirnya nulari kafe. Bisa nularin semua nanti ya. Waktu saya di Jakarta dulu saya udah ngomong. Penularan yang paling banyak adalah lewat jarum suntik. Saya tidak setuju. Pak, kalau di tempat saya penularan yang paling banyak itu lewat hubungan seksual. Mungkin karena saya di daerah. Saya bilang gitu. Ternyata apa? Bener kan? Yang paling banyak adalah melalui hubungan seksual. Apakah itu hubungan sesama jenis atau berlainan jenis? Banyak dari situ ya dok ya? Banyak. Yang sesama jenis juga banyak. Sesama jenis. Nah, pasien saya ya pasien-pasien spesial seperti itu. Spesial, istimewa dok ya? Istimewa. Itu keluarga saya itu. Keluarga. Saya nganggap pasien saya adalah keluarga saya. Makanya tadi connect di hatinya ya? Iya, kita punya KDS, kelompok dukungan sebaya. Jadi di sana ada koordinatornya Mbak Marwati dari Mahameru, dari LSM Mahameru. Kemudian ada pendamping-pendamping. Di sini ada sekarang ada Mas Ari, ada Mas Wanto, ada Mas Ivan dari dinas. Tuh. Ada kelompoknya sendiri nanti. Ada kelompok KDS. Dia setiap Jumat Legi itu ada kumpulan KDS pengajian. Bagus seperti itu supaya ada paling tidak itu ada kegiatan bagi mereka untuk begitu tahu statusnya harus merubah perilaku berisiko ke arah tidak berisiko. Paling tidak bisa mengedukasi ya yang kena HIV nanti. Ya itu kan sesama ODA. KDS itu kelompok dukungan sebaya itu adalah kelompok ODA semua yang berkumpul menyatu di situ, saling sharing, kemudian saling mengingatkan sesama. Kalau ada kelompok seperti komunitas seperti itu kan gampang. Kita itu loh paling tidak kita punya HIV itu punya ada lagunya kok. Dia membuat Mars HIV. Mars HIV. Ada. Yang isinya salah satunya HIV itu cukup di kita saja, jangan menularkan pada orang lain. Ada salah satunya seperti liriknya itu. Seperti itu ya? Iya, ada gitu, bagus. Mantap, nanti bisa di-share lah nanti ya. Boleh, nanti Mars HIV nanti saya minta ke teman-teman untuk di-share ke Humas. Mantap. Ada. Makanya kita selanjutnya dok, apa saja yang perlu dilakukan oleh ODA ketika sudah mengetahui seperti itu, apa saja yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ODA pada saat ODA pertama kali ketemu, kemudian pertama ketemu dengan kita, iya, masuk ke poli, bisa masuk ke poli, atau saya yang
visit ke ruangan. Biasanya dari ruangan begitu ketemu HIV positif atau HIV reaktif, pasti mereka konsul ke kita. Saya datang ke ruangan. Di situ pertama pasti saya kenalkan dulu, saya siapa, saya Dr. Hardini, saya yang menangani pasien-pasien HIV, saya yang bekerja di VCT. Nanti Anda ketemu dengan saya. Yang penting saat ini sudah tahu bahwa pasien tersebut terpapar HIV. Kalau sudah seperti itu jangan putus asa, terima status. Masa lalu tetap masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Yang penting setelah tahu Anda HIV, mulai saat ini, mulai detik ini, Anda harus merubah perilaku berisiko ke arah tidak berisiko. Itu yang pertama, terima status, kemudian mencegah penularan kepada orang lain. Mereka harus optimis, pasti bisa merubah perilaku berisiko ke arah tidak berisiko. Optimis sembuh, Dok ya. Harus bahwa kita ada. Kamu bersama saya, bukan berarti saya mengiyakan kegiatan-kegiatan yang tidak normatif loh ya. Dalam hal ini saya tidak bisa merubah mereka yang ombreng istilahnya ya, yang gumu ya, untuk menjadi dia normal kembali. Agak sulit. Jadi kita memberikan edukasi, mengajak mereka. Ada kok yang kembali akhirnya punya keluarga, ada. Tapi tergantung ini memang dari psikologisnya sendiri atau ikut-ikutan teman. Kalau ikut-ikutan teman, dia bisa kembali ya, bisa normal. Baik, ya. Yang perlu saya tekankan kepada mereka bahwa begitu tahu kamu rapid testnya reaktif, sampai kapanpun mbok tesno kapanpun tetap reaktif, tidak akan pernah menjadi negatif atau non reaktif, tidak akan pernah. Karena HIV itu selalu ada, tidak dibunuh. Virus itu hanya hanya ditekan perkembangbiakannya, hanya menekan perkembangbiakannya, hanya mengurangi jumlah virusnya, bukan membunuh virusnya. Sehingga pasti antibodi itu ada di tubuh pasien. Maka Bu, saya diteskan lagi barangkali non reaktif. Nonsen. Saya bilang tidak mungkin. Nggak mungkin itu ya. Kalau yang ngotot temen, nah saya kan harus mengamankan. Ada, tapi kan saya harus mengedukasi mereka bahwa ini informasinya diterima dengan baik. Bukan berarti saya tidak memperbolehkan tes lagi. Tes dengan biaya sendiri. Aku diseneni wong nek ngene iki program pemerintah ini. Ini gratis tesnya. Tetapi program itu kan ada aturan-aturannya apa yang harus dilakukan. Kalau sudah tes reaktif, ya tidak boleh diteskan lagi, kecuali kalau misalnya dia reaktif, kemudian istrinya diperiksakan non reaktif, ya saat itu kita pasti mengulang 3 bulan lagi. Kenapa 3 bulan lagi harus diulang? Karena takutnya itu ada window period. Kalau window period itu kan berarti ini masa masuknya virus sampai virus itu berkembang di tubuh. Berkembang di dalam tubuh dan memunculkan gejala klinis. Itu window period. Jadi nunggu 3 bulan dulu ya. Sampai bisa 3 bulan itu window period sampai menumbuhkan antibodi. Nah, antibodi itu yang akan tahu negatif, bisa negatif semua atau non reaktif atau non reaktif benar gitu loh. Kalau 3 bulan setelah diperiksakan itu non reaktif, ya memang non reaktif. Tapi pada saat begitu dia periksakan, untuk selanjutnya kalau berhubungan harus pakai kondom, tidak boleh tidak. Harus itu. Harus.
nggak boleh ditawar lagi. Nggak boleh ditawar lagi. Tapi bagaimana kalau pasien itu pengen punya anak? Makanya pengen punya anak harus konseling dengan kita. Soalnya kita harus mengetahui dulu viral load-nya berapa sih pasien ini. Kalau non detected atau kurang dari 10.000 kopi, berarti jumlah virus dalam tubuhnya sedikit. Kalau jumlah virus di dalam tubuhnya sedikit, berarti penularan ke orang lain kan sedikit. Iya. Maka orang ini boleh berhubungan seksual hanya pada masa subur. Kalau saya menghitung pakai teori, mereka akan lupa. Iya. Jadi gampang-gampangannya, kalau pengen punya anak, begitu setelah menstruasi bersih, kamu boleh berhubungan tanpa kondom selama 1 minggu. Minggu setelah menstruasi bersih. Ya, setelah bersih boleh berhubungan sampai 1 minggu, 1 minggu tanpa kondom, gitu. Setelah 1 minggu, ya pakai kondom terus. Nggak boleh nggak pakai kondom. Nggak boleh gitu. ditawar lagi ya. Nggak boleh ditawar lagi. Itu aturannya seperti itu. Selanjutnya yang dilakukan setelah terima status berarti langsung cegah Pengobatan. penularan. Pengobatan, dia harus pengobatan. Dia harus mengikuti alur minum obat. Harus patuh, harus kalau pasien itu di ruangan, biasanya saya menyampaikan saya memberikan obat untuk mencegah IO-nya. Di ruangan saya memberikan obat untuk mencegah infeksi oportunisnya. Kemudian saya sarankan setelah keluar kontrol, Anda kontrol kedua poli. Poli yang satu, poli pada saat dia dirawat di mana, apakah ini terkait dengan penyakit dalam atau terkait dengan poli paru dan poli VCT. Jadi kontrolnya dua poli ya. 2 poli. Untuk di poli VCT tidak bisa pakai BPJS. Tidak bisa. Nggak bisa pakai, tetap bayar 40.000, cuman obat-obatannya gratis. 40.000 untuk pendaftaran. Hanya pendaftaran saja. Siap. Jadi 40.000 untuk pendaftaran. Untuk pendaftaran semua obat-obat selebihnya ARV-nya gratis. ARV-nya yang 1,5 juta itu gratis. Gratis dari pemerintah ya. Dari jadi sekitar ada yang tergantung sih, ada yang 750, 900 sampai 1,5. Tergantung apa yang diberikan, kan macam-macam tergantung orangnya. Tidak hanya satu, ada berbagai macam. Saya harus memberikan apa? Misalnya ini pasien paru, saya harus memberikan obat ARV-nya adalah Duviral Efavirenz supaya ini ndak tabrakan antara obat paru dan obat virusnya, tidak saling mengurangi manfaat dari obat parunya. Selanjutnya dok, apa saja dampak bila tidak patuh ARV? Bila tidak patuh, yang jelas dia itu pasti ngedrop, ya. Stadiumnya akan naik. Jumlah virusnya akan menjadi lebih banyak. IO-nya akan menjadi lebih banyak. Kalau sudah seperti itu, morbiditas dan mortalitas menjadi lebih meningkat. Morbiditas itu adalah penyakit, mortalitas itu adalah kematian karena HIV itu menjadi lebih banyak. Dan pasien HIV, kenapa dia masuk ke rumah sakit dengan tidak minum ARV itu karena IO-nya menjadi semakin banyak. Apa IO-nya? Yang paling banyak saya bilang tadi adalah TBC. Itu paling banyak. IO yang paling banyak dari HIV itu adalah TBC. Iya. Kalau sudah seperti itu, jelas dia akan menularkan pada orang lain menjadi lebih banyak. Masuk rumah sakit juga lebih banyak, ngerepoti orang juga lebih ngerepoti orang. Karena kondisinya ngedrop, nggak bisa apa-apa. Lemes gitu ya dok? Ya nggak lemes tok, ya wis kurus, IO-nya. Nah, dia nggak bisa produktif. Kalau sudah seperti itu dia akan ngomong, udahlah bu, saya lebih baik mati saja. Ngomong apa awakmu itu? Semangat kayak gitu.
Mati itu urusannya Allah, bukan urusanmu. Jadi tergantung yang membuat kamu hidup itu matinya. Sekarang yang penting kamu semangat. Apa yang sudah kamu lakukan itu adalah kesalahan. Manusia tidak terlepas dari kesalahan. Tapi bukan berarti kesalahan itu mbok ulang maneh tobatan nasuha. Artinya tobat yang benar-benar tobat. Artinya sudahlah, tidak usah melakukan perbuatan yang berisiko. Sekarang rutin minum ARV, semangat, berdoa terus, mengatur pola hidup, pola makan, pola pikir, insya Allah sehat. Gitu, harus optimis. Ya pasti kita mensupport, support terus. Ya iyalah. Iya, orang kayak gitu nggak bisa kalau kita terus enak-enakan. Membiarkan gitu ya. Iya, membiarkan nggak bisa. Terakhir Begitu, Dok, nggih. mungkin ada pesan sebelum kita akhiri bincang-bincang kita. Mungkin ada pesan atau saran kepada pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa ini tentang tema kita kali ini. Yang jelas pesan saya pada semuanya, kepada masyarakat, pendengar Humas RSUD Jombang, atau pada mass media, barangkali ini nanti diliput oleh mass media, yang memahami, mengetahui, janganlah melakukan diskriminasi pada pasien HIV. Itu ya. Jangan bantu mereka, support mereka, supaya mereka itu menumbuhkan semangat lagi untuk hidup. Mereka bantu untuk menerima status dan bantu mereka agar pengobatan teratur. Itu pesan dari saya. Bantu, pokoknya disupport terus. Support. Biar semangat. Iya, karena kita tidak bisa mensupport. Support paling banyak adalah dari keluarga, karena keluarga yang tiap hari ketemu, dari masyarakat, dari keluarga yang tiap hari ketemu. Lingkungan sekitar gitu ya. Support itu. Kalau kita kan ketemunya 2 minggu, 1 bulan, 1 bulan sekali, kita pasti mensupport. Monggo jenengan kalau kesana main-main kesana. Mereka semua keluarga saya, kita seperti keluarga. keluarga dekat. Ya namanya keluarga Oda KDS. Ya, ini Dok, berapa besar penularan HIV di Kabupaten Jombang ini Dok? Mungkin jenengan punya datanya atau data terakhir atau seperti itu? Kalau berapa besar penularannya, tidak bisa bicara seperti itu ya. Berapa besar penularan? Penularan yang paling banyak memang lewat hubungan seksual ya. Berapa banyak? Sekarang pasien yang saya tangani bukan di Kabupaten Jombang ya Pak, karena selain di RSUD Jombang, sekarang puskesmas pun sudah saya kirimi dan sudah ada yang PDP, artinya melayani pengobatan HIV. Yang ada di RSUD Jombang aja saat ini sampai dengan bulan Agustus kemarin yang minum obat datanya adalah 353 orang yang on ARV, yang ngambil obat ARV di RSUD Jombang, 353 orang. Kemudian pasien baru pada bulan Januari sampai dengan Agustus itu ada 29 ODA. Dan bulan September sampai 2 hari yang lalu itu saya punya 5 pasien baru yang HIV baru masuk positif. 5 pasien baru. Yang namanya pasien baru ya pasien yang baru ketemu, belum terobati, baru datang, itu bulan September ini ada 5. Sehingga bulan Agustus itu 29, ditambah 2 hari yang lalu itu 5, 34 pasien baru. Nah yang 5 ini 3 dari rawat inap RSUD, kemudian yang 2 itu rujukan dari puskesmas, puskesmas Mayangan sama puskesmas Mojoagung. Jadi untuk awal memang mereka mengirim ke kita bagaimana. Kalau untuk pasien-pasien yang stadium 1-2 biasanya bisa langsung diberikan ARV. Tapi untuk pasien-pasien yang stadium 3-4 atau yang sudah AIDS, kita harus melakukan pemeriksaan laboratorium dulu.
HB-nya bagaimana, fungsi ginjalnya bagaimana, fungsi livernya bagaimana. Karena metabolisme ARV itu ada di situ, di hemoglobinnya, di fungsi ginjalnya. Harus ke lab dulu berarti ya? Iya, Biar kalau tahu ini semuanya. baik, kalau ini baik baru kita memberikan ARV pada pasien yang HIV stadium 3-4 atau pada AIDS. Kalau HIV stadium 1-2 biasanya langsung saya kasih ARV. Terus kedua, untuk pasien yang TB, IO-nya kan paling banyak TB nggih. Kalau pasien HIV dengan TB positif, maka kita dulukan adalah pengobatan TB-nya dulu. Bukan sampai tuntas, enggak. Penyakit TB itu ada TB biasa atau TB MDR. MDR itu yang resisten ya, ada yang TB resisten. Yang penting kita pada fase pengobatan intensif, pemberian drug TB drug yang positif, yang sensitif itu selesai, menuju pengobatan lanjutan, baru kita masuk ngasih ARV. Kenapa nggak langsung? Ya pengobatan TB itu kan jumlahnya banyak Pak obatnya. Dia nggak tahan, bukan kita ngobati. Terakhir adalah dia tambah nggak mau datang karena kondisinya seperti itu. Jadi TB-nya dulu diperbaiki sampai fase intensif selesai, sekitar biasanya 2 bulan atau 4 bulan, tergantung TB-nya, tergantung dari dokter parunya. Kalau pengobatan intensif ya, intensif selesai, saya nanya pasiennya, sudah berubah enggak obatnya? Kalau obatnya sudah berubah, berarti ini sudah fase lanjutan. Saya lihat biasanya kalau memang fase lanjutan, berarti kita siap memberikan ARV-nya. Nah sebelum itu, begitu ada TB HIV, maka obat TB diberikan sama obatnya untuk pencegahan infeksi oportunis yang diberikan. Seperti itu ya runtutannya dok ya? Ya itu yang kita lakukan seperti itu Pak. Kemudian pasien-pasien yang datang tadi kan harus teratur ya. Okay. Ini kita pada bulan Agustus itu datang yang lolos follow up sekitar 39 orang. Setelah dikunjungi semua, 27 mau pengobatan, sisanya rujuk keluar, artinya rujuk keluar rumah sakit. Kemudian yang tidak mau pengobatan itu 5. kenapa nggak mau? Yang tidak mau pengobatan banyak alasannya. Janji-janji. Nanti iya nanti saya mau datang, nanti saya mau datang. Ya. Bisa juga pasiennya ingin berobat alternatif. Sudah kita jelaskan tetap mereka pengobatan alternatif. Ya sudah. Yang penting kita sudah menjelaskan karena ini adalah hak pasien. Dia lebih percaya pada obat alternatif, monggo. Tapi pada saatnya kalau kamu ngedrop, kamu sudah bisa membuktikan bahwa obat alternatif itu kurang begitu ada manfaatnya, kembalilah kita akan menerima. Itu siap yang menerima. Siap menerima, nggak boleh ya salah ya. Oh ya jangan gitu ya, kita tadi siap kan menerima. Pakai hati makanya harus iya, connect terus. makanya kita sampaikan karena otomatis orang yang mau alternatif kan tidak trust, tidak percaya dengan obat toh Pak. Kan ada orang yang seperti itu. Ya sudah monggo. Kalau mereka tidak percaya mau diapakan lagi? Iya, iya. Karena dasar pengobatan itu adalah kepercayaan. Kalau sudah tidak percaya monggo. Yang penting kalau Anda nanti sudah tidak percaya pada obat alternatif karena tidak ada manfaatnya dan Anda bertambah ngedrop, silakan datang ke sini. Silakan kembali. Jangan takut, jangan malu dan sebagainya. Kita akan siap menerima, kita akan siap untuk langsung ke mengobati. Ya, langsung ke polivisiti. Ya, monggo ya. Itu yang tidak kembali atau tidak ada yang mengantar. Alasannya tidak ada yang mengantar. Kalau seperti itu saya pasti marahi. Ya,
Alasannya kan ndak maduk Pak, karena ndak ada yang mengantar. Langgitmu aku mbok kongkon ngeterno obatnya ya. Ya ndak seperti itu juga. Iya, Saya harus care sih. pada mereka, tapi tidak harus saya apa ya istilahnya sampai jejeli. Mereka harus berdaya. Nah, ndak bisa. Ya gak bisa aku kongkon ngeterno obat karek njupuk tok. Kamu hanya bayar 40, hitungan-hitungannya wong dagang awakmu untung. 1,5 juta bayar cuma 40, bayangkan. Ya. Awakmu sehat, ya kan? Karena kesehatan itu milik kita yang paling berharga, harus dipelihara kesehatan kita. Harus dijaga. Ya usahakan, jangan bilang ada yang mengantar. Saya marah kalau bilang tidak ada yang mengantar. Langgitnya awakmu gak iso tanah rumah sakit. Gojek, Ya, pakai Grab. angkot, iya. Itu hanya alasan saja. Itu yang saya tidak mau. Oke, terima kasih Dokter Hardini sudah bincang-bincang panjang dengan kami. Sudah sangat menarik sekali, banyak ilmu yang masuk. Ya. Terima kasih Dokter. Sama-sama. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat ya Mas Ferry ya. Iya. Saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan itu ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, tapi semoga semua ini ada manfaatnya buat para pendengar, buat siapapun yang melihat, membaca, mendengar, agar kedepannya target 90 artinya 90 dari estimasi ODA itu bisa ketemu dan 90 diobati, 90% sembuh. Nah, semoga ini bisa terjadi. Ya. Terima kasih. Jangan lupa tetap tonton di channel YouTube kami. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.